Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Kita semua, jumpa lagi dengan saya Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang getaran. Apa itu getaran dan bagaimana cara menghitung tentang rumus-rumus getaran akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materinya. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik setimbangnya. Oke, keywordnya di sini adalah secara periodik melalui titik setimbangnya. Oke, di sini kita ketahui apabila ini adalah A, ini B, ini C, titik keseimbangan yaitu adalah yang B ataupun titik tengahnya. Nah, gerakan bolak-balik suatu benda secara periodik melalui titik setimbangnya. Oke, jadi satu getaran itu bisa dikatakan sebagai gerak dari A ke B ke C, kembali lagi ke B, kemudian ke A, kembali ke titik awal. Itu adalah satu getaran. Apabila getaran dimulai dari B ke kanan, berarti satu getaran itu adalah B, oke, kemudian C, kemudian kembali lagi ke B ke A, kemudian ke B lagi. Nah, ini adalah satu getaran. Intinya, satu getaran itu merupakan gerakan dari titik awal menuju ke titik selanjutnya yang mana kembali lagi ke titik awal tersebut. Itu disebut sebagai satu getaran. Oke, kemudian dalam materi tentang getaran itu ada beberapa rumus. Salah satunya adalah frekuensi getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Oke ya, ingat, banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Nah, dengan demikian dapat dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi getaran itu sama dengan jumlah getaran per satuan waktu, yang mana dirumuskan dengan F kecil. Ini adalah rumus dari frekuensi, yang mana jumlah getaran itu dilambangkan dengan N, waktu itu dilambangkan dengan T kecil. F sama dengan N per T, atau ketika adik-adik itu sudah menemukan periodenya, T besar sudah diketahui, maka rumusnya bisa dipersingkat dengan F kecil sama dengan 1 per T besar. Nah, ini nanti menunjukkan besaran dari frekuensi juga. Oke, di sini keterangannya, N adalah jumlah getaran seperti yang sudah saya sampaikan, F ini adalah frekuensi, kemudian T ini adalah waktu, sekon. Nah, untuk frekuensi ini satuannya Hertz, yang mana disingkat dengan H besar Z kecil. Nah, ini yang adik-adik harus hafal. Frekuensi itu di satuannya adalah Hertz, yang mana disingkat penulisannya menjadi H besar Z kecil. Oke, kita masuk ke rumus selanjutnya. Silahkan diingat dulu frekuensi rumusnya ini. F sama dengan N per T, banyaknya jumlah getaran per satuan waktu. Ataupun ketika adik-adik ini bisa menghafal pengertian dari frekuensi secara tidak langsung, adik-adik juga akan bisa menghafal dari rumusnya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Jumlah banyaknya getaran per satuan waktu. Oke, mudah bukan? Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di dalam materi tentang getaran itu ada lagi rumus, yaitu tentang periode getaran. Apa sih periode getaran itu? Periode getaran itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Nah, ini kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu, tetapi kalau periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Oke ya, yang mana rumusnya periode getaran sama dengan waktu per jumlah getaran. Oke, yang mana ketika dirumuskan yaitu dengan T besar sama dengan waktu itu adalah T kecil, jumlah getaran per N. Atau ketika adik-adik sudah mengetahui besaran dari F, frekuensi, maka rumusnya adalah T besar sama dengan 1 per F kecil. Nah, ini adalah rumus untuk mencari periode getaran. Nah, sekarang ini keterangannya. T itu adalah periode getaran,
satuannya adalah sekon. Oke. Kemudian F kecil ini adalah frekuensi, satuannya hertz seperti yang sudah kita pelajari tadi. N ini adalah jumlah getaran, F kecil frekuensi, terus lagi yang T ini adalah waktu ataupun sekon. Oke ya. Kita langsung masuk ke contoh soal dan pembahasan supaya adik-adik lebih mudah dalam memahami materi tentang getaran. Nah, di sini ada sebuah soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, oke, ini ada sebuah bandul ya, yang mana akan digetarkan. Di sini dikasih huruf A, B, dan C. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan untuk bandul bergerak dari titik A ke C dan kembali lagi ke A disebut titik-titik. Nah, di sini pertanyaannya adalah waktu yang dibutuhkan bandul untuk bergerak dari titik A ke C. A ke C ini adalah setengah getaran, kembali lagi ke A, berarti setengah lagi. Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Oke ya, berarti secara tidak langsung ini adalah pertanyaan menjebak. Sebenarnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk bandul melakukan satu getaran. Tadi kita sudah pelajari kalau itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran itu adalah periode. Oke, jawabannya adalah yang B. Kalau frekuensi tadi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terbesar dari sebuah getaran. Simpangan terbesar itu biasa terjadi pada getaran pertama. Sebagai contoh gini, ketika saya mau mengayunkan sebuah bandul dari B, oke, ini saya ayunkan ke kanan ke C. Nah, jarak simpangan pertama dan terbesar inilah yang disebut sebagai amplitudo. Kemudian kalau simpangan itu adalah jarak dari titik keseimbangan ke getaran. Ya, jadi B ke A itu adalah simpangan. Kemudian simpangan terbesar itu disebut sebagai amplitudo. Biasa terjadi pada getaran gerak yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Oh ya, ini soalnya sudah setingkat dengan ujian nasional ya. Jadi ketika adik-adik mempelajari tentang ini tidak percuma dan sangat membantu. Oke, soal selanjutnya. Sebuah bandul digetarkan selama 1 menit. Ingat 1 menit itu adalah berapa detik? Ya, 60 sekon. Sehingga menghasilkan 40 getaran. Periode bandul tersebut adalah titik-titik. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Periode itu rumusnya adalah T besar sama dengan apa? Ya, ingat periode itu adalah waktu, berarti T-nya di atas, T kecil per N. Oke, kita turunkan, kita masukkan angkanya. T, waktunya adalah 1 menit. Nah, 1 menit itu adalah 60 detik. Oke, 60 per N. N-nya ini berapa getaran yang terjadi? 40 getaran. Oke, berarti 60 per 40. 60 dibagi 40 kita coret ya nolnya. 6 dibagi 4 ya 1,5. Ingat, satuan dari periode itu adalah sekon. Ini jawabannya. Apakah ada? Ya, jawabannya ada, yaitu yang D. Mudah bukan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Perhatikan gambar bandul berikut ini. Oke, A, B, C. Oke, waktu yang diperlukan untuk bergetar dari titik A, oke, A, kemudian ke B, kemudian ke C, ya, kembali lagi ke B, oke, kemudian ke A. Oke, berarti kalau kita sudah pelajari tadi A ke B ke C kemudian kembali lagi ke B dan ke A, itu disebut sebagai satu getaran. Oke. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bergetar dari A, B, C, B, A ataupun satu getaran adalah 2 sekon. Berarti 2 sekon ini adalah periode. Oke, kita tulis di sini aja ya. Diket dulu. Oke. T-nya sudah ketahuan yaitu 2 sekon. Kemudian jarak A ke C adalah 6 cm. A ke C. Oke ya, A ke C 6 cm. Frekuensi dan amplitudo getaran bandul tersebut adalah ya ini
Yang ditanyakan frekuensi dan amplitudo. Oke, seperti yang sudah kita pelajari tadi, ketika ditanyakan F, frekuensi, dan sudah diketahui T, maka rumusnya mudah, tinggal 1 per T. Kita masukkan 1 per T-nya sudah diketahui, T periodenya sudah diketahui yaitu 2. Ya, berarti 1 per 2 atau sama dengan 0,5. Satuannya jangan lupa, satuannya adalah Hertz. Oke, nah berarti jawabannya C ini bukan, D ini bukan. Frekuensinya 0,5 Hz, 0,5 Hz antara A dan B. Nah, kemudian amplitudo. Nah, seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, sudah saya jelaskan, amplitudo adalah simpangan terbesar. Nah, ketika diketahui A ke C ini adalah 6 cm, berarti kalau amplitudo adalah jarak setimbangan ke A ataupun ke getaran yang pertamanya, gerakan yang pertamanya, berarti 6 dibagi 2. Oke ya. A ke B atau B ke C itu adalah 3. Di sini 3, di sini 3. Sehingga jarak A ke C itu adalah 6. Oke. Amplitudonya adalah 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Mudah bukan? Nah, oke. Untuk yang terakhir, di sini kakak mempunyai soal latihan mandiri supaya untuk mengetahui dan menguji kemampuan adik-adik apakah sudah paham dengan materi tentang getaran. Nah, silakan kerjakan latihan soal berikut ini, kode 4.1. Soal nomor 1, sebuah benda bergetar sebanyak 300 kali, dalam waktu 5 menit. Silahkan 5 menit ini nanti dirubah ke sekon terlebih dahulu. Periode getaran benda adalah titik-titik. Oke ya, berarti nanti 5 menit dirubah ke sekon, berarti 5 dikali 60, 300 sekon. Nah, sudah ketemu getarannya sebanyak 300 kali, sudah diketahui juga berapa waktunya. Nanti akan ketemu berapa periodenya. Mudah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah penggaris plastik ditarik kemudian dilepas sehingga bergetar sebanyak 15 getaran dalam waktu 1 menit. Frekuensi getaran penggaris tersebut adalah titik-titik. Nah, silakan dikerjakan. Ini juga mudah ya. Silakan 1 menit ini dirubah ke sekon terlebih dahulu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah bandul melakukan getaran dengan frekuensi 15 Hz. Berapakah getaran yang dilakukan bandul dalam waktu 30 detik? Oke, ini ditanyakan berapa getarannya. Ini juga mudah, silakan dimasukkan rumus untuk frekuensi. Baik, terima kasih telah menyimak materi pembelajaran ini sampai akhir. Ada kurang lebihnya atau mungkin ada salah dalam pembahasan, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tuliskan komen di kolom komentar apabila ada pertanyaan atau ada request pembahasan materi. Sekian dari kakak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.